Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan menghentangkan sajadah-sajadah keimanan. Untuk lebih mengefisienkan waktu, di sini saya akan membawakan ceramah yang bertema keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran bagi umat Islam merupakan pedoman hidup dan obat hati manusia. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, kita harus senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup agar tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka untuknya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ada banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran yang bisa diperoleh umat muslim. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama sebagai pahala yang berlipat. Yang kedua yaitu obat penyakit hati dan fisik. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Adapun yang ketiga yaitu rumah menjadi bercahaya. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi dijelaskan bahwa sesungguhnya setan tidak akan masuk ke rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Selanjutnya yaitu membaca Al-Quran untuk kebaikan. Kandungan Al-Quran berisi kebaikan karena kalam dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seluruh umat Islam yang belajar dan membaca Quran dengan lancar maupun kurang lancar atau terbata-bata, namun masih berjuang dalam melanjutkan bacaannya walaupun dengan keterbatasannya. Sesungguhnya ia akan memperoleh 2 kebaikan berupa 2 pahala, yakni pahala sebab membaca dan pahala karena susah payahnya yang mampu ia lawan demi membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran yang selanjutnya yaitu sebagai syafaat di hari kiamat. Dari Abu Umamah Ali Al-Bahilid berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi ahlinya, yaitu orang yang membaca, mempelajari dan mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan membaca Al-Quran yang selanjutnya yaitu kedua orang tuanya mendapatkan mahkota surga. Dari Mu'az bin Anas bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya, Allah akan mengenakan mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat kelak, di mana cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari di dunia, maka kamu tidak akan menduga bahwa ganjaran itu disebabkan dengan amalan yang seperti ini. Hadis riwayat Abu Daud. Masya Allah, begitu banyaknya keutamaan yang dapat kita peroleh jika kita sering membaca Al-Quran. Itulah tadi ceramah singkat dengan tema keutamaan membaca Al-Quran yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kata-kata yang salah itu datangnya dari diri saya pribadi. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.